Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pakan merupakan komponen yang paling penting dalam hal budidaya. Pakan yang terlalu mahal dapat mengakibatkan membengkaknya biaya produksi. Dan pakan yang paling murah belum tentu bisa mengoptimalkan pertumbuhan ikan tersebut. Jadi manajemen pakan di sini penting dan wajib untuk teman-teman ketahui, terutama jika teman-teman memiliki usaha budidaya ikan. Manajemen pakan yang pertama, sebetulnya ikan nila sudah cukup maksimal atau optimal ketika diberikan pakan dengan protein 28% minimal. Yang artinya, sebetulnya ketika diberikan lebih dari itu, akan lebih baik. Tapi kita perlu memperhitungkan juga biaya produksi. Bagaimanapun juga, pakan dengan angka protein di atas 32%, harganya lebih mahal. Yang kedua, puasakan ikan nila paling tidak 1 minggu sekali. Yang mana dengan mempuasakan ikan nila 1 minggu sekali, itu bisa melakukan efisiensi untuk penggunaan dan penghematan pakan kita. Dan yang ketiga, usia panen menentukan kadar protein pakan teman-teman yang harus beli. Ketika ikan sudah memasuki usia panen, misal sekilo isi 5 atau sekilo isi 4, yang mana ikan-ikan tersebut hanya tinggal tunggu waktu untuk diambil oleh pembeli. Dan kita sudah tidak berharap ikan tersebut untuk berkembang lagi, bertumbuh lagi. Dalam hal seperti ini, teman-teman cukup memberikan pakan ikan dengan protein di angka 10-15% saja. Hanya untuk menjaga supaya ikan ini tidak mati dan tetap hidup sampai ada pembeli datang dan mengambil ikan-ikan kita. Yang keempat, manajemen pakan juga berkaitan dengan jumlah bibit atau ukuran bibit yang akan kita beli. Bibit yang terlalu kecil, di bawah 5 cm, memang harganya jauh lebih murah. Tapi teman-teman perlu ingat, pakan yang diberikan untuk bibit di bawah 5 cm, butiran atau diameter pakannya harus lebih kecil. Biasanya -1 atau 1 mm. Dan pakan makin kecil ukuran diameternya, itu makin mahal. Oleh karena itu, semua ikan-ikan yang ada di kolam saya, paling tidak pada saat saya tebar bibit, saya menggunakan ukuran minimal 8-10 cm, yang mana ikan-ikan ini sudah bisa mengkonsumsi butiran pakan dengan diameter 2 mm atau 3 mm. Atau teman-teman kalau sudah terbiasa membeli pakan, ada kode di pakan tersebut. -1, -2, atau -3. Sebetulnya -1, -2, atau -3 itu mencerminkan ukuran dari diameter pelet tersebut. Yang di belakang saya ini contohnya. Saat ini saya menggunakan pakan dari pabrikan Sinta, yang mana Sinta sudah terkenal untuk pembuatan pakan, dan Sinta merupakan perusahaan lokal. Jadi di belakang saya ini ada Sinta SNA dengan kadar protein minimal 32%. Dan Sinta LJA atau Laju ini dengan kadar protein minimal 28%. Kedua jenis pakan ini juga memiliki ukuran, yaitu yang -2 dan -3. Semakin besar ukuran diameternya, maka semakin murah harga pakan tersebut. Jadi ketimbang teman-teman beli ikan yang hanya melihat dari pertama kali harga bibit lebih murah, karena mungkin yang di bawah 5 cm harganya tidak sampai 1.000 per ekornya. Tapi teman-teman harus mempertimbangkan, dari ukuran di bawah 5 cm sampai teman-teman bisa menjadikan di 8 cm, itu juga butuh waktu. Butuh pakan, butuh listrik, dan butuh waktu. Yang mana saya pernah melakukan perhitungan secara manual. Ketika kita langsung beli ukuran ikan 2 atau 3 jari atau di atas 10 cm, itu sudah hemat banyak. Masa pemeliharaan dari di bawah 5 cm sampai ke 10 cm, itu kita bisa pangkas dengan langsung membeli bibit yang ukurannya di atas 10 cm. Biaya bibit per ekornya memang lebih mahal, tapi itu masih jauh lebih murah ketika teman-teman harus membeli bibit dan memberikan pakan dengan ukuran yang lebih kecil, listrik yang harus disediakan, dan waktu pemeliharaan yang harus dicadangkan. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau memulai budidaya ikan nila, pilih bibitnya yang jangan terlalu kecil, karena di sana ada efisiensi pakan dan listrik.
mending langsung sekalian yang 2 atau 3 jari. Lalu kita bicara mengenai pakan alternatif. Ya, kita sering mendengar salah satu cara untuk menghemat adalah memberikan pakan alternatif. Teman-teman masih tahu, pakan alternatif bukanlah pakanan pokok. Layaknya kita sebagai manusia, kita memiliki makanan utama dan ada makanan cemilan. Pakan alternatif ini hanya sebagai pakanan cemilan. Di sini saya menggunakan daun pepaya Jepang, yang mana saya sendiri itu memberikan makanan untuk ikan nila saya itu sehari hanya 2 kali, yaitu di pagi hari sebelum berangkat kerja dan sore hari setelah pulang kerja. Siang hari saya cukup menginstruksikan orang yang ada di farm ini untuk memetik daun pepaya Jepang untuk dijadikan camilan. Kita juga mungkin pernah mendengar ada pakan alternatif berupa maggot. Teman-teman mesti paham juga, maggot yang basah itu memiliki kadar lemak yang tinggi. Yang mana secara jangka panjang, ikan nila jika memakan kandungan lemak yang tinggi, itu bisa menyebabkan kerusakan hati dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian untuk ikan. Kalau teman-teman memilih menggunakan maggot sebagai pakan alternatif, maka carilah maggot yang sudah dikeringkan. Tapi kembali lagi, ada imbas dari harga produksi. Karena biasanya rata-rata maggot yang sudah dikeringkan, itu harganya 1 kilo 30-40 ribu. Bagaimanapun juga, pabrik pakan sudah menemukan formula yang tepat. Dengan menciptakan produk-produk seperti ini, mereka sudah memiliki informasi yang pas. Bagaimana komposisi antara karbohidrat, protein, lemak, abu, dan komponen-komponen lainnya. Jadi menurut saya pribadi, pakan pabrikan merupakan pakan yang paling bagus dibanding apapun itu. Di sini kita menjual juga pakan dari Sinta dengan kode Sinta SNA dan Sinta LJA, dan kami bisa melayani pembelian dan pengantaran untuk wilayah Jabodetabek. Mohon maaf, belum bisa untuk luar Jabodetabek. Teman-teman bisa menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.